Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat, rezeki banyak berkah, keluarga pun sehat. Melanjutkan ke berbagai modifikasi key driver yang pernah saya tutorkan buat teman-teman. Kita lanjut ke modifikasi selanjutnya. Sudah pernah kami sampaikan bahwa modifikasi itu bentuknya banyak sekali buat teman-teman. Ada modifikasi 2 stick, ada modifikasi BTL, ada modifikasi TEF, dan mungkin ada hal-hal modifikasi yang lain-lain lor. Di sini perlu kami sampaikan buat teman-teman yang baru saja melihat video ini ya. Ini khusus channel yang membahas tentang audio berdasarkan pengalaman pribadi. Khusus pengalaman pribadi ya buat teman-teman ya. Dan mohon maaf buat yang senior, ini tidak berarti saya mengajari atau menyombongkan atau yang lain-lain. Kita berbagi sesuai pengalaman kita masing-masing, karena sudah tentu pengalaman kita berbeda-beda tentang pembuatan kit driver lor ya. Mohon maaf sebelumnya. Di channel ini kami lebih mengutamakan kit driver dengan papan PCB bolong. Ini teman-teman ya. Karena dengan papan PCB bolong ini tentunya kita nggak usah membolongi lagi, kan gitu lor ya. Karena ini sudah bolong dan sudah banyak, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal, sesuai penyusunan kita. Ini ya teman-teman ya. Biasanya ada juga yang merakit menggunakan pelarut dengan mengebor satu demi satu. Itu pun nggak apa-apa, namanya pengalaman kita berbeda-beda ya teman-teman ya. Ini khusus bagi pemula yang mau mengikuti. Ya mohon cek video-video saya yang telah lalu. Ini sudah ada videonya teman-teman ya. Pembuatan kit driver mini Modifan 47 volt AC. Yang ini teman-teman ya. Sudah ada trimpot, sudah ada skema, dan sudah ada video one by one atau satu demi satu dari pemasangan komponen yang ada di sini. Ada yang termini dan ada yang modifan. Ini yang termini, ini yang modifan. Di sini yang di depan kamera saat ini adalah kit driver satu penguat awal. Ini ya lor ya. Penguatnya satu, inputnya bersumber dari satu, dan penguat akhir dari kit driver ini ada 2 teman-teman. Ada 2 penguat akhir dari kit driver ini. Bukan final maksud saya ya. Penguat akhir yang ada di depan ini lor, sekitar dioda ini ya. Penguat awalnya 1, penguat akhirnya 2. Jadi ini seperti mirip-mirip stereo ya lor ya, tetapi bukan stereo. Dalam hal ini kenapa saya buatkan 2 teman-teman? Kenapa saya buatkan 2? Alasan saya begini. Saya akan mensimulasikan menggunakan kit driver yang lain ya. Mohon maaf siapapun boleh berhak suka ke kit driver yang teman-teman kehendaki. Boleh kit driver ini, kit driver seperti ini, ada 506, ada NKRI, dan ada macam-macam nama yang saya sendiri kurang hafal ya teman-teman. Hakikatnya kita itu bebas ya, memilih kit driver itu bebas, sesuai selera masing-masing. Tapi di channel ini kami membuat kit driver berusaha untuk kita ini bisa membuat ya teman-teman ya, bisa membuat sendiri. Walaupun toh bentuknya mungkin sedikit kurang rapih, minimal kita bisa membuat sendiri dan bisa kita realisasikan bahwa ini hidup ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah berhasil, saya ucapkan selamat atas keberhasilan teman-teman semua. Bagi teman-teman ini mohon koreksi kembali ya. Bagi teman-teman yang sekiranya pernah membuat UCL yang termini, ini sudah banyak yang berhasil ya teman-teman ya. Ini bahkan saya membuat ini sudah nggak terhitung jumlahnya teman-teman. Bisa dipasang di pengganti toa, pengganti speaker aktif. Yang ini pun bisa kita pasang menggunakan 10 ampere 47 volt. Ini sudah saya nyatakan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah berhasil, saya ucapkan atas keberhasilannya teman-teman, saya ucapkan selamat.
Bagi yang belum berhasil, harap koreksi kembali. Ini khusus bagi teman-teman yang pernah membuat, ternyata hasilnya mungkin ngelerek, DCU-nya terlalu besar, kemudian suaranya kurang bersih. Harap cek kembali apakah teman-teman ada terbalik komponen, terbalik yang ini ke sini, yang ini ke sini, atau salah ukuran, atau terbalik kutub dari dioda, atau komponen salah nilai. Harap teman-teman koreksi kembali, ataupun solderan yang sejalur ini tersolder atau tidak, ataupun jangan-jangan solderan ini menyentuh bagian yang lain sehingga terjadi sedikit korslet ya. Itu pun perlu dicek kembali. Sekali lagi mohon buat teman-teman yang sekiranya membuat seperti ini ada kegagalan atau belum normal, mohon cek kembali jalur solderan atau yang lainnya ini sudah benar-benar merekat atau belum ini timah. Ataupun justru ini menyentuh yang lain sehingga konslet ya. Itu pun harus dicek. Cek ulang teman-teman. Karena ini sudah nyata saya membuatkan video dengan saya tes secara langsung ya teman-teman ya. Baik, di sini teman-teman, ini adalah buatan saya yang modifikasi selanjutnya ya teman-teman ya. Ini adalah penguat awal, 1 penguat awal dan 2 penguat akhir. Saya dobelkan. Tujuannya begini teman-teman. Ini jika ini tadi ya. Mohon teman-teman silahkan berkomentar. Setiap key driver yang saya pegang ini, saya tidak menyudutkan key drivernya ya teman-teman ya. Karena ini yang sudah mayoritas orang sudah mengetahui lah bagi teman-teman semua. Punya teman-teman ini dipasang 2 pasang finalnya, atau 4 pasang, atau 8 pasang, atau 10 pasang. Karena ini tidak tertera ya, ini harus berapa pasang. Maksimal berapa pasang ini kan nggak tertera. Jadi biasanya ada kawan yang sampai 6 pasang, 8 pasang, 10 pasang, itu bebas. Akan tetapi begini teman-teman ya. Dalam analisa saya, semakin banyak transistor final dilipat gandakan jadi 2, 4, 6, 8. Ini kan hanya menggandakan final teman-teman. Mungkin kita tidak menyadari bahwa semakin banyak transistor final, di sini pun semakin terbebani ya teman-teman ya, semakin terbebani. Karena kita mungkin selama ini hanya bisa menambah jumlah TR final. Tidak bisa bagaimana ketika TR final ini ditambah, apa dampaknya? Tentunya komponen key driver ini sebagiannya ya harus dimodifikasi ya teman-teman ya, harus dimodifikasi, jangan dibiarkan saja. Karena di sini ada yang panas karena bebannya terlalu banyak teman-teman, gitu ya. Jadi dalam tayangan ini kami memodifikasi 2 penguat akhir dan 1 penguat awal. Di sini untungnya apa teman-teman? Ketika power ini bekerja dengan ekstra, di sini sudah pasti key drivernya tidak terlalu ngoyo, istilahnya tidak terlalu, beban itu tidak terlalu berat. Kenapa? Karena ini sudah 2 penguat akhir, dia mendorong beberapa pasang, mungkin 2 pasang atau 4 pasang untuk yang kanan dan 4 pasang untuk yang kiri ya teman-teman ya. Di sini dengan membuat semacam ini, maka key driver sejenis ini sudah saya pastikan ini lebih ringan kerjaannya teman-teman ya. Jadi cara pasangnya nanti ya teman-teman, ini nanti akan saya skemakan di video yang akan datang teman-teman. 1 penguat akhir ini dia menyuplai 4 pasang atau 5 pasang sunken ya. 1 papan PCB ini akhir yang ini ya, 1 papan PCB ini menyuplai 4 pasang atau 5 pasang transistor final. Kemudian yang sebelah sini teman-teman, penguat akhir ini pun demikian, bisa menyuplai 4 pasang atau 5 pasang. Keuntungannya apa teman-teman? Ya sudah tentu ini sangat ringan. Memikul 8 pasang atau 10 pasang sangat ringan teman-teman, karena ini sudah kita tambah. Gitu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ini akan saya skemakan atau saya buatkan di lain video. Ini modifikasi di antara beberapa modifan kami teman-teman ya. Dan ini akan saya tes teman-teman. Ikuti selanjutnya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum saya tes, saya jelaskan kembali.
Dalam posisi seperti ini sudah saya duga ya bahwa teman-teman menganggap ini adalah ruwet. Itu sudah pasti karena buatan sendiri ya mayoritas ruwet itu kan kalau tidak paham ya, atau yang belum paham. Bagi yang sudah paham tidak ada kata-kata ruwet. Ruwetnya karena di sini banyak kabel ya teman-teman ya. Kabel ini hanya untuk menghubungkan. Besok akan saya skemakan supaya tidak terlihat ruwet, supaya terlihat rapi ya teman-teman ya. Ini hanya contoh yang sudah jadi walaupun kelihatannya ruwet. Ini adalah dua key driver ini sebenarnya ya teman-teman ya. Hanya saja dua key driver cukup menggunakan satu input. Cara kerja sudah pasti ini akan lebih ringan ya daripada satu key driver dengan beban 10 pasang TR final. Ini tentunya panasnya ditanggung sendiri. Dengan membuat dua penguat akhir ini, tentunya panasnya akan bergotong royong. Dan karena sudah bergotong royong, maka mengakibatkan tidak begitu panas dan tidak begitu keberatan. Gitu teman-teman ya. Sudah saya yakini bahwa ini lebih ringan daripada key driver satu saja. Dengan cara seperti ini, sudah saya yakini bahwa ini lebih ringan gitu teman-teman ya. Karena cara kerja power itu kan dari key driver dan TR final, gitu saja teman-teman ya. Kita tidak tahu, kita selama ini hanya mendobelkan TR final, tidak berpikir bagaimana key driver ini pun biar aman, tidak begitu keberatan ya dengan cara ini ya teman-teman ya. Sementara ini masih seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih apa ya, temuan modifikasi berikutnya ini teman-teman ya. Dan besok akan saya skemakan supaya menjadi satu papan PCB. Karena ini PCB 2 ya teman-teman ya. Yang saya lem saja biar kelihatan menyatu teman-teman. Dan ini akan saya tes teman-teman menggunakan aplikasi seperti biasanya. Saya menggunakan aplikasi keyboard. Ini teman-teman. Saya cari dulu aplikasi keyboardnya. Ini ya. Saya on-kan dan akan saya hidupkan trapo dari sini teman-teman ya. Ini saya hanya mengambil traponya saja. Dan besok akan saya tes menggunakan seperti biasa. Di sana sudah tersedia power sebagai uji coba key driver. Saya menggunakan speaker seperti ini, ACR full ring 1225 lur. Ini sepulan sendiri lur ya. Dalam hitungan ketiga akan saya masukkan stop kontak. Volume terlebih dahulu saya kecilkan dulu biar tidak terkejut. 1, 2, 3. Hasilnya sudah tentu nyaring ya teman-teman ya. Asalkan teman-teman membuatnya yang telah mengikuti dari beberapa key driver ini. Mohon koreksi dan koreksi bagi teman-teman yang hasil suaranya belum normal atau masih ngelerek atau yang lain-lain. Mohon koreksi ulang. Itu jawaban saya ya teman-teman ya. Mohon koreksi ulang. Karena di sini setiap saya membuat video langsung saya tes ya teman-teman ya. Dan ikuti di video mendatang, ini akan saya buatkan satu demi satu dan akan saya skemakan. Silakan teman-teman tekan like dan tulis komentar sebagai dukungan atas channel ini buat teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Salam satu hobi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.